perkenalkan, nama saya Yolanda Sansena dengan NIM 63230747, program studi akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas praktik permintaan agregat dan kegiatan ekonomi pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Dalam makalah ini, saya mengambil contoh kasus meningkatnya belanja masyarakat dan menganalisis dampak terhadap permintaan agregat serta kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu selama periode tertentu. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga umum dengan jumlah output yang diminta dalam suatu negara. Selanjutnya, konsumsi sebagai komponen utama permintaan agregat. Konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Dalam banyak negara, konsumsi merupakan komponen terbesar dalam permintaan agregat. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi antara lain ada pendapatan masyarakat, tindak suku bunga, ekspektasi terhadap kondisi ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Ketika konsumsi meningkat, maka permintaan agregat secara keseluruhan akan meningkat. Nah, kita akan masuk ke pembahasan identifikasi komponen yang meningkat. Dalam kasus masyarakat lebih banyak berbelanja, komponen yang meningkat adalah C, consumption. Karena AD sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M tutup kurung, maka kenaikan C akan meningkatkan AD secara keseluruhan. Jika digambarkan secara kurva, peningkatan akan menggeser kurva AD ke kanan yang menunjukkan peningkatan output nasional. Dampak terhadap output nasional: ketika konsumsi meningkat, permintaan barang naik, perusahaan meningkatkan produksi, output nasional meningkat. Hal ini menyebabkan produk domestik bruto meningkat. Dan dampaknya terhadap dunia usaha. Peningkatan konsumsi berdampak pada kenaikan omset perusahaan, peningkatan laba, ekspansi usaha, peningkatan permintaan bahan baku. Sektor UMKM juga mendapatkan manfaat karena meningkatnya daya beli masyarakat. Dampak terhadap tenaga kerja. Untuk memenuhi permintaan pasar, perusahaan menambah tenaga kerja, jam kerja meningkat, upah lembur bertambah, akibatnya tingkat pengangguran dapat menurun. Selanjutnya, efek berganda. Peningkatan konsumsi menciptakan efek berganda. Contoh alur sederhana: yang pertama, konsumen membeli produk; yang kedua, perusahaan menerima pendapatan; yang ketiga, perusahaan membayar upah; yang keempat, pekerja membelanjakan kembali pendapatannya. Proses ini berulang dan berdampak dan memperbesar dampak awal konsumsi terhadap pendapatan nasional. Semakin besar MPC, semakin besar efek pengganda terhadap ekonomi. Terus dampak jangka panjang dan jangka pendeknya. Dampak jangka panjangnya itu, jika konsumsi stabil dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun, jika konsumsi terlalu tinggi tanpa peningkatan produksi, dapat memicu inflasi, ketergantungan impor meningkat, defisit neraca perdagangan, dan lain-lain. Nah, kalau dampak jangka pendeknya itu ada peningkatan PDB atau bisa dibilang produk domestik bruto. Terus penurunan pengangguran dan peningkatan pendapatan. Terus analisis resiko inflasi. Jika permintaan agregat meningkat secara signifikan, sementara kapasitas produksi atau penawaran agregat relatif tetap, maka perekonomian akan mengalami tekanan kenaikan harga
Kondisi ini terjadi karena jumlah barang dan jasa yang diminta masyarakat lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang mampu diproduksi oleh perekonomian pada tingkat harga yang berlaku. Dalam situasi tersebut, produsen tidak mampu langsung menambah produksi karena adanya keterbatasan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, teknologi, maupun kapasitas mesin. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran ini mendorong kenaikan harga secara umum. Fenomena ini dikenal sebagai demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena peningkatan permintaan agregat yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penawaran agregat dalam memenuhi permintaan tersebut. Secara teori, ketika kurva permintaan agregat bergeser ke kanan akibat peningkatan konsumsi, sementara kurva peningkatan agregat tetap, maka titik keseimbangan baru akan menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi disertai dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Jika perekonomian masih berada di bawah kapasitas penuh, peningkatan permintaan cenderung meningkat output dan kesempatan kerja. Namun, jika perekonomian sudah mendekati atau berada pada tingkat kesempatan kerja penuh, maka peningkatan permintaan lebih banyak mendorong kenaikan harga dari peningkatan output. Implikasi kebijakan ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah dapat mengatur suku bunga melalui kebijakan moneter, mengatur pengeluaran permintaan, mendorong produksi domestik, dan menjaga stabilitas harga. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari situ adalah meningkatnya belanja masyarakat menyebabkan kenaikan konsumsi dalam permintaan agregat. Kenaikan ini meningkatkan permintaan agregat dan menggeser kurva AD ke kanan. Dampaknya meliputi peningkatan output nasional, peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, efek berganda dalam perekonomian. Namun peningkatan konsumsi harus diimbangi dengan peningkatan produksi agar tidak menimbulkan inflasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih.